Shalom, Shalom. puji Tuhan kalau pada saat ini kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan melalui pada mulai satu hal kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita. Adik-adik, haleluya, terpujilah Tuhan. Kami siap Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Menyembah setiap hari dalam nama Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan.
sebentar kami akan masuk dan mendengar suara hati Tuhan melalui hamba-Nya dan berbagai hati ini. Roh Kudus mengurapi secara khusus untuk terus membawa hidup kami sebagai jemaat di GPPN akan terus Tuhan bertumbuh berbuah-buah dalam nama. Kalau sekeliling kami saat ini penuh dengan kekhawatiran dan situasi yang besar, kami akan mencari Engkau, Yesus yang sejati. Terpujilah. Shalom Ibu Bapak Saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Pembacaan dimulai ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu belajar firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti sekaligus melakukannya. Dengan jalan demikian kami boleh menikmati hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Di dalam Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan berkati ibu bapa, saya dan saudara. Ketika Tuhan melatih iman kita melalui saat-saat yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita menjawab, saya ajak saudaraku untuk menyimak kejadian yang saya dengar beberapa waktu yang lalu. Dikisahkan seorang pendeta muda untuk pertama kalinya berkhotbah di hadapan sekian banyak jemaat. Dan konteks yang diambil adalah seperti yang kita baca pada hari ini. Dengan semangat tinggi, pendeta itu mengatakan, "Ibu bapak saudaraku, hari ini Tuhan Yesus membuat mujizat besar, di mana dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan, mengenyangkan 5 orang. Lalu jemaat yang duduk di depan tertawa. Dan pendeta muda ini bertanya, "Mengapa Bapak tertawa?" Lalu Bapak itu berkata, "Saya juga bisa membuat mujizat itu." "Hah? Bagaimana bisa?" Lalu dikatakan, "Dengan 5.000 roti, 2.000 ikan mengenyangkan 5 orang, saya juga bisa." Pendeta muda itu sadar bahwa ia telah membuat kesalahan. Dan minggu berikutnya, pendeta ini kembali berkhotbah dengan topik yang sama. Dan dari mimbar ia berteriak, "Hari ini Tuhan Yesus membuat mujizat luar biasa. Dengan 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Perempuan dan anak-anak belum terhitung." Lalu berpaling kepada Bapak kemarin yang tertawa itu. "Apakah engkau bisa membuat mujizat seperti itu yang kamu katakan minggu kemarin?" Bapak itu tertawa. "Bisa saja." Pak pendeta muda ini bertanya, "Bagaimana caranya?" Bapak ini menjawab dengan santai, "Sisa roti dan sisa ikan minggu kemarin masih banyak." Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin itu hanya lulu. Pasti adalah bahwa Tuhan Yesus sedang melatih iman ibu bapak, saya dan saudara melalui situasi yang sulit seperti ini, yakni melalui kejadian COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan di saat-saat yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Perhatikanlah, percayailah Tuhan sepenuhnya. Yang pertama, bahwa Ia memenuhi seluruh keperluan kita. Karena Ia tahu apa yang harus diperbuat. Perhatikanlah ibu bapak saudaraku ayat yang pertama terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang menuju pada satu tempat di seberang danau Galilea, atau masyarakat setempat memanggilnya sebagai danau Tiberias. Lalu dilanjutkan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Ibu bapak saudaraku, ini mujizat, ini kisah, ini nyata, bukan dongeng. Tempatnya jelas. Saksi matanya bukan hanya murid-murid, tetapi ribuan orang berbondong-bondong mengikutinya. Lalu yang ketiga, tempatnya pun jelas, yakni sisi danau Galilea. Lalu ayat yang ketiga, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tempatnya secara spesifik yakni bukit atau dataran tinggi Golan. Lalu ayat yang keempat di sana dikatakan, dan Paskah hari raya orang Yahudi
sudah dekat. Waktunya pun jelas. Jadi sekali lagi, ini bukan kisah rekaan atau dongeng, tetapi benar-benar terjadi, di mana Tuhan akan melatih iman murid-muridnya melalui kejadian yang sulit. Apa itu kejadian yang sulit? Di mana ribuan orang perlu makan. Padahal tempatnya sangat jauh dari pemukiman. Tempatnya sangat jauh dari tempat pabrik-pabrik itu berdiri dan dibuat. Lalu di sana dikatakan ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang keenam. Maaf. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perhatikanlah. Ia tahu seluruh keperluan ibu bapa, saya dan saudara. Dan ia memenuhi keperluan itu. Karena ia memenuhi keperluan ibu bapa, saya dan saudara. Yakni yang paling utama, yakni makan. Dan ia tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia mulai bertanya kepada muridnya, salah satunya Filipus. Lalu ibu bapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Filipus menjawab dengan berbagai hal. Tetapi yang pasti adalah Tuhan Yesus memberi makan mereka semua tanpa terkecuali dengan mujizat yang diadakan itu. Ibu bapak saudaraku, tolong sekali lagi dipegang pemahaman ini. Percayailah Tuhan, di saat-saat yang sulit, Tuhan tahu apa yang harus diperbuat untuk memenuhi keperluan ibu bapa, saya dan saudara. Tuhan tahu keperluan utama ibu bapa, saya dan saudara adalah urusan perut, yakni makan. Dan Tuhan hari itu memenuhi keperluan mereka dengan mujizat. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan itu bisa jadi 15 sampai 20.000 orang yang makan hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Sampai di sana, ketahuilah bahwa Tuhan peduli kepada ibu bapa, saya dan saudara. Memenuhi keperluan ibu bapa, saya dan saudara. Tetapi jangan pernah dijadikan bahwa Tuhan berhutang kepada ibu bapa, saya dan saudara. Punya kewajiban untuk terus-menerus memenuhi keperluan ibu bapa, saya dan saudara tanpa ibu bapa, saya dan saudara bergerak. Pernah dikisahkan ibu bapa saudara, seorang penjual roti yang ada di sisi jalan. Lalu di kotaknya itu ibu bapa saudaraku untuk wadah uang. Dan dituliskan di sana harga satu roti 10.000 rupiah. Lalu lewatlah banyak orang. Salah satunya adalah orang yang berolahraga berlari di situ. Ketika ia melihat stand roti itu dan melihat harga roti itu 10.000, lalu ia mengambil uang dari sakunya, melemparkan uang itu ke kotak, uang 10.000, tetapi tidak mengambil roti. Demikian seterusnya sampai beberapa bulan. Dan akhirnya ibu bapak saudaraku hari itu, ketika sang pelari kembali lewat depan stand roti itu, tiba-tiba ia dihentikan oleh penjualnya. Lalu sang pelari ini berkata, kamu pasti pengen bertanya kepada saya, mengapa saya melemparkan uang ke dalam kotak itu tetapi tidak mengambil roti, bukan? Lalu penjual itu berkata, menghentikan kamu hanya untuk memberitahu kepadamu bahwa harga roti sudah naik, bukan 10.000 lagi, tetapi 15.000. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari sana kita tahu orang itu, penjual roti, memperlakukan yang melemparkan uang itu seperti orang yang berhutang kepadanya. Setelah Tuhan memenuhi keperluan ibu bapak, saya dan saudara, setiap harinya,
Jangan pernah ibu bapak saya dan saudara memperlakukan Tuhan seperti orang yang berhutang yang harus memenuhi keperluan ibu bapak saya dan saudara, lalu ibu bapak saya dan saudara duduk-duduk saja. Jangan. Tuhan menghendaki ibu bapak saudaraku tahu bahwa Tuhan peduli dan rindu memenuhi keperluan ibu bapak saudaraku, dan ia tahu apa yang harus diperbuat. Tetapi ibu bapak saya dan saudara jangan pernah memperlakukan Tuhan seperti orang yang berhutang. Hari dimulai, gerakkan pikiran, langkah kaki ibu bapak saudaraku, kerjakan tugas ibu bapak saudaraku, Tuhan memberkati. Ketika Tuhan melatih iman kita melalui keadaan-keadaan yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, Tuhan memakai keterbatasan kita dari hari lepas hari. Perhatikanlah ibu bapak saudaraku, keterbatasan kita justru dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan kepenuhan ibu bapak saya dan saudara. Sekarang perhatikan ibu bapak saudaraku ayat 7 sampai yang ke-9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat satu potong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ibu bapak saudaraku yang kekasih, Tuhan selalu memakai apa yang tersedia atau apa yang ada pada ibu bapak saya dan saudara. Ketika Tuhan bertanya kepada Filipus, Filipus berretorika dengan sebanyak roti apapun juga tidak akan cukup untuk dimakan sekian banyak orang. Lalu murid yang lain menemukan seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan ketika dibawa kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa kemari, mulai dari apa yang ada. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu yang tidak pada ibu bapa saya dan saudara. Artinya, sekecil apapun juga, seminim apapun juga, yang ibu bapa saya dan saudara miliki, Tuhan pakai untuk mencukupi ibu bapa saya dan saudara. Ingatlah ibu bapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika suatu saat Elia bertemu dengan janda itu. Janda itu yang dipunya adalah sekian tepung, lalu hanya beberapa tetes minyak. Lalu Elia katakan, buatkan roti kecil dulu padaku, dan dari tepung dan roti itu engkau akan diberkati Tuhan sampai pada waktunya. Dan itu benar. Ketika hal itu sudah dilakukan, ia membuat roti, diserahkan kepada sang nabi, dan ia membuat roti untuknya dan untuk anaknya. Dan setiap hari ia menuang tepung dan menuang minyak itu tidak ada habis-habisnya sampai waktu Tuhan kehendaki. Pada kesempatan yang lain, Tuhan menolong Petrus, tebarkan jalamu. Setelah sepanjang malam, Petrus dan rekan-rekannya tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan selalu memakai apa yang ada pada ibu bapa saya dan saudara. Tuhan memakai untuk mencukupi ibu bapa saya dan saudara. Mungkin melalui pekerjaan ibu bapa saya dan saudara dengan gaji yang ada pada ibu bapa saya dan saudara. Mungkin ibu bapa saudaraku berkata, tapi yang ada adalah belum cukup. Asahlah otak ibu bapa saudaraku, kembangkan kemampuan ibu bapa saudaraku, misalnya dengan mencari kerja tambahan supaya mendapatkan hasil tambahan juga. Sekian tahun yang lalu ibu bapa saudaraku, ketika anak-anak yang pertama kuliah, yang kedua juga kuliah. Bukan berarti kami berdua tidak cukup. Ibu gembala PNS punya penghasilan benar. Jemaat Tuhan juga memikirkan gembalanya benar. Kami berdua tidak kekurangan. Anak-anak tercukupi. Tetapi kami rindu berbuat
bagi Tuhan melalui lembaga maupun saudara-saudara yang dimana saya bisa membantunya. Itulah sebabnya saya juga mengembangkan talenta saya untuk mengajar. Baik itu di Cimahi, baik itu di Bogor, dan tempat-tempat yang lain. Sekali lagi, bukan karena kekurangan, tetapi saya tahu saya mesti mengembangkan. Karena saya tahu saya mesti berbagi kepada rekan-rekan maupun lembaga yang dimana saya digerakkan untuk membantu. Tuhan pakai apa yang ada ibu bapa saya dan saudara. Bagi hormat dan kemuliaannya, dan bagi kecukupan ibu bapa saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Ketika Tuhan melatih iman ibu bapa saya dan saudara melalui saat yang sulit. Yang pertama, sekali lagi ibu bapa saudaraku, justru melalui saat yang sulit, Allah memenuhi keperluan ibu bapa saya dan saudara. Karena ia tahu apa yang harus diperbuat. Lalu yang kedua, Tuhan memakai keterbatasan kita untuk memenuhi keperluan ibu bapa saya dan saudara dan menumbuhkan iman ibu bapa saya dan saudara. Lalu yang ketiga, Tuhan sedang mengajar ibu bapa saudaraku untuk menghargai berkatnya. Perhatikanlah ibu bapa saudaraku ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Dimulai ayat yang 10 terlebih dahulu. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan, dan kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ibu bapak saudaraku, perhatikanlah kalimat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka yang sekian banyak orang itu duduk 50-50. Muridnya percaya dan memerintahkan kepada orang itu supaya mereka duduk setiap kelompok 50 orang, 50 orang. Dan ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah lalu memecahkannya serta memberikannya untuk dibagi-bagikan. Mereka semua, laki-laki, perempuan, anak-anak, makan kenyang. Laki-lakinya saja 5.000 orang. Belum terhitung anak-anak dan perempuan. Diperkirakan 15 sampai 20.000 orang. Semua kenyang. Dengan keterbatasan, yakni 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka kenyang, Tuhan Yesus menegaskan, kumpulkanlah sisa-sisanya. Saya baca ulang. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maknanya apa? Tuhan menghargai berkat yang ia buat. Dan Tuhan mau supaya kita juga menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada ibu bapa saya dan saudara, sekecil apapun juga berkat itu. Sangat disayangkan, 10 orang kusta datang kepada Yesus dengan berdiri dari jauh. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Mereka minta disembuhkan dan Tuhan Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk memperlihatkan diri kepada imam, mereka semua sudah sembuh. Tetapi hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Dan berlutut di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, berterima kasih, bersyukur karena sudah disembuhkan. Dan Tuhan Yesus katakan, mengapa hanya satu yang kembali? Kemana yang 9 orang yang lainnya? Padahal mereka juga disembuhkan. Artinya apa? Tuhan mau supaya semua yang diberkati oleh Tuhan menghargai berkatnya. Apa sih susahnya? Berkata terima kasih kepada Sang Pemberi berkat. Teristimewa didahului dengan kesediaan untuk merendahkan diri dan berkata, Tuhan terima kasih
untuk berkat-Mu dan saya mensyukurinya. Dengan jalan demikian, kita sedang menghargai berkat sekaligus Sang Pemberi berkat itu. Ibu bapak saudaraku, tahun 2001, di negeri Tiongkok di sana, ada seorang anak usia 10 tahun. Harus menangis karena ditinggalkan oleh mamahnya yang tidak tahan lagi karena kehidupan miskinnya, ditambah dengan suaminya yang lumpuh dan tidak bisa mencari nafkah. Dan ia harus meninggalkan anak dan suami lumpuhnya. Dan anak 10 tahun ini harus mengambil alih tanggung jawab. Ia harus merawat bapaknya, tetapi sekaligus mesti mencari makan. Dan ia tidak mau berhenti sekolah. Setelah memandikan bapaknya dan ia sekolah, dalam perjalanan melewati hutan kecil, ia makan rerumputan dan dedaunan. Mana yang bisa dimakan? Oleh dicocokkan oleh lidahnya, demikian seterusnya. Setelah pulang dari sekolah, ia menggendong keranjang yang terbuat dari bambu itu untuk memecah batu di tukang bangunan. Dan upahnya untuk makan dengan bapaknya dan sekaligus untuk membiayai hidup dan sekolahnya, dan juga untuk membeli obat bagi bapaknya. Dan repotnya, bapaknya karena keuangannya yang terbatas, karena penghasilan si anak 10 tahun ini, tidak bisa dibawa klinik terdekat sekalipun karena keterbatasan biaya. Dan anak ini membeli buku-buku untuk dibaca melalui penghasilannya yang tidak seberapa itu. Dan akhirnya ia tahu dan ia mesti belajar dari buku itu obat yang cocok untuk bapaknya dan menyuntikkan sendiri. Demikian waktu berlalu, dilaluinya. 5 tahun kemudian, ketika negeri Tiongkok memberikan penghargaan kepada 10 orang yang menginspirasi kehidupan negeri Tiongkok itu. Anak 10 tahun ini yang bernama Sangda, yang waktu itu usianya sudah 15 tahun, masuk terpilih di antara 10 itu. Dan waktu itu ia berusia 15 tahun. Seluruh masyarakat melalui televisi nasional yang menyiarkan ke seluruh negeri dapat giliran anak bernama Sangda itu. Ketika ia ditanya, mengapa ia melakukan itu semua? Ia bekerja sekaligus sekolah, sekaligus merawat ayahnya. Mengorbankan segala-galanya. Jawabannya sederhana. Anak itu mengatakan, hidup harus terus berlangsung. Tidak boleh berbuat jahat. Dan harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan jawaban itu menggetarkan seluruh penonton yang menyaksikannya. Sang penyiar atau hostnya bertanya, Sangda, kamu mendapat penghargaan setinggi-tingginya. Sekarang ratusan juta pasang mata menyaksikan acara ini. Dan acara ini dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah, oleh para pengusaha, oleh artis-artis ternama. Ditambah lagi dengan ratusan juta pasang mata yang menyaksikan, yang memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepadamu. Dan saya mewakili mereka bertanya kepadamu, apa permintaanmu? Akan diberikan? Apakah engkau pengen kuliah di perguruan tinggi mana? Tinggal menyebutkan, apapun juga yang kamu minta, akan diberikan. Semua menahan napas, karena anak remaja yang bernama Sangda ini
menundukkan kepala. Dan semua orang menanti-nanti jawabannya. Sampai akhirnya sang pemandu, hostnya mesti mengulang. Jawablah, apakah permintaanmu? Lalu Sangda menengadahkan kepalanya dan menjawab, saya hanya minta satu. Mama, pulanglah ke rumah. Saya bisa merawat diri sendiri, saya bisa merawat papa. Saya bisa mencari makan untuk menghidupi saya dan papa. Saya hanya ingin satu, Mama, pulanglah. Jawaban itu menggetarkan seluruh orang yang melihat maupun mendengar. Sang host maupun yang hadir, semua meneteskan air mata dan menangis. Melihat pengorbanan dan permintaan anak itu yang hanya menginginkan mamahnya pulang. Karena baginya kasih sayang seorang ibu lebih dari segalanya. Ibu bapak saudaraku tanpa bermaksud mengecilkan pengorbanan seorang ibu. Seorang ibu memang mengandung dengan banyak kesulitan, melahirkan dengan banyak kesulitan, dan lain sebagainya, layak dihargai dan dihormati. Akan tetapi, Tuhan satu-satunya yang memberi keselamatan dan berkat, layak dihormati, dikasihi. Lalu terapannya apa? Ketika ibu bapak saya dan saudara melalui ujian iman di tengah-tengah kesulitan, di mana Allah mencukupi, memenuhi keperluan ibu bapak saya dan saudara, di mana Allah memakai keterbatasan ibu bapak saya dan saudara. Hargailah berkat-berkatnya. Saya mau katakan kepada ibu bapak saya dan saudara, kita masih hidup di tengah-tengah COVID-19 yang tidak terlihat, tapi sungguh-sungguh sangat-sangat dahsyat. Takut manusiawi, berhati-hati harus. Dan kita tidak tahu ibu bapak saudaraku, kehidupan akan diambil oleh Tuhan melalui cara apapun juga. Bisa jadi melalui COVID ini, bisa jadi orang-orang yang kita kasihi diambil tiba-tiba melalui COVID ini, baik anak-anak maupun pasangan hidup, keponakan, cici, kokok, papa, mama, kakek, nenek. Oleh sebab itu, apabila hari-hari ini ibu bapak saudaraku diberkati mempunyai anak-anak, apabila anak-anak kita rewel, nangis-nangis dan lain sebagainya, jangan dibentak, jangan dipukul. Peluklah dia, bicarakan dari hati ke hati, kasih tahu bahwa bersyukur masih memiliki papa mama dan papa mama memiliki anak. Dan saat-saat seperti ini bisa jadi papa mama diambil tiba-tiba atau anak diambil tiba-tiba. Apabila ibu bapak saudaraku yang kasih mempunyai pasangan hidup ibu bapak saudaraku menjengkelkan, membuat ibu bapak saudaraku seolah-olah kehilangan akal dan lain sebagainya, tetaplah tenang. Hargai bahwa itu berkat yang dari Tuhan. Jangan dibentak, jangan dicaci, jangan dimaki. Karena pasangan hidup bisa diambil kapanpun juga melalui COVID-19 ini. Bayangkanlah kalau ibu bapak saudaraku misalnya pasangan hidupnya diambil. Lalu ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan sendirian. Dan sebelum diambil ibu bapak saudaraku bertengkar, pasti akan menimbulkan kenangan yang menyakitkan. Bagi ibu bapak saudaraku yang masih memiliki ayah, papa atau mama, mungkin papa, mama, ibu bapak saudaraku yang sudah tua menjengkelkan. Pesannya, tolong jangan dibentak-bentak. Sesungguhnya mereka juga tidak mau menjengkelkan kita. Tetapi karena usia yang membuat mereka berulah seperti itu, jangan dibentak, jangan dicaci, tetapi yakinkan kepadanya bahwa ibu bapak saudaraku mengasihinya dan bersyukur masih memiliki papa, mama. Bayangkan karena papa, mama juga bisa diambil kapanpun juga melalui COVID-19 ini.
Ibu bapak saudaraku, intinya adalah di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan mau kita menghargai berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu mari kita hargai setiap momen, setiap waktu untuk menghargai berkat Tuhan dengan mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak, saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita menyembah Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku berkuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh belajar bagaimana tangan Tuhan yang membawa kami memasuki ujian di saat-saat yang sulit. Tujuannya adalah tentu untuk memperkuat iman kepercayaan kami kepadamu. Bagaimana kami meresponinya? Kami tetap percaya bahwa yang pertama, Engkau memenuhi keperluan kami di saat-saat yang sulit, karena Engkau tahu apa yang harus diperbuat. Yang kedua, Engkau bukan hanya memenuhi, tetapi Engkau memakai keterbatasan kami justru di saat-saat yang sulit untuk membentuk dan mengokohkan iman kami. Dan berikutnya, Engkau mau supaya kami menghargai setiap berkat yang darimu, sehingga tidak ada satupun juga berkat yang tidak kami syukuri. Meneraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga dimanapun juga kami berada, kami mengingat bahwa Tuhan tahu apa keperluan kami. Dan Tuhan tahu bagaimana memenuhinya, karena Tuhan bermujizat dari waktu lepas waktu. Dan ajar kepada kami Tuhan, untuk mengembangkan apa yang ada pada kami, karena Tuhan selalu bermujizat melalui apa yang ada pada kami, bahkan keterbatasan kami pun Tuhan pakai untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dan kecukupan kami. Dan ajar kepada kami juga untuk kami menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan perintahkan murid-murid untuk mengumpulkan potongan-potongan roti dan ikan yang tersisa sebagai wujud penghargaan terhadap berkat itu. Kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan, Engkau menumpangkan tangan-Mu atas tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Karena anak-anak-Mu sudah menumpangkan tangan kanannya pada bagian tubuh yang sakit. Firman-Mu mengajar kepada kami, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersedih hati Tuhan hiburkan, yang menangis Tuhan hapuskan air matanya, yang harapannya terkulai tegakkan kembali, yakinkan di dalam Engkau selalu ada jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus
yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami doakan. Kami sudah berdoa dan memeteraikan seluruh berkat. Haleluya. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan berkati ibu bapak saya dan saudara. Ibu bapak saudaraku, masukkanlah persembahan ibu bapak saudaraku ke dalam amplop. Peganglah dan kita berdoa bersama. Bapa, di tangan kami anak-anakmu, amplop yang di dalamnya uang persembahan kami, bukan Tuhan kekurangan, tapi Tuhan rindu. Kami mengasihimu dengan mengekspresikan kasih kami melalui persembahan ini. Kami persembahkan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau menerima, menguduskan, dan memakai untuk mencukupi seluruh pelayanan pekerjaanmu, sesuai dengan janjimu yang tidak pernah teringkar. Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda, sehingga tangan anak-anakmu senantiasa dapat bertepuk tangan memuji namamu, melalui berkatmu yang tiada berkesudahan. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi ibu bapak saudaraku yang rindu mentransfer persembahan ibu bapak saudaraku ke rekening gereja atas nama Ibu Hastuti dengan nomor rekening yang sudah diberikan kepada ibu bapak saudaraku yang terkasih. Tetapi apabila ibu bapak saudaraku rindu untuk membawa nanti pada waktu ibu bapak saudaraku ibadah tatap muka bulan depan, dipersilahkan. Tuhan memberkati. Selanjutnya bagi ibu bapak saudaraku yang rindu mempersembahkan persepuluhan, dipersilahkan ibu bapak saudaraku untuk mentransfer ke rekening atas nama Bapak Gembala. Sesuai dengan firman Tuhan, itu cara Tuhan untuk menghidupi hambanya. Dipersilahkan untuk mentransfer ke nomor rekening Gembala yang sudah diberitakan kepada ibu bapak saudaraku semuanya. Selanjutnya ibu bapak saudaraku, sekiranya setelah tanggal 25 ini pemerintah tidak lagi memperpanjang PPKM dengan diganti nama yang lain, kita akan melaksanakan ibadah tatap muka. Oleh sebab itu, pemberitahuannya akan diberitakan melalui renungan yang dikirimkan setiap hari melalui WA Ibu Gembala kepada ibu bapak saudaraku yang kekasih. Sampai nanti tentunya akhir bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak saya dan saudara. Selanjutnya untuk ibu bapak saudaraku ketahui, pada 2 hari yang lalu, ayah dari Ibu Nini Yulianti, istri Bapak Yopi Yonatan yang ada di Solo, meninggal dunia. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku bisa mendukung dalam doa supaya keluarga diberikan ketabahan, penghiburan, kekuatan, serta keikhlasan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, ibu bapak saudaraku terus berdoa untuk bangsa dan negara yang terus berjuang untuk memutus mata rantai virus corona ini boleh terrealisasi dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Lalu ibu bapak saudaraku berkenaan dengan doa pagi. Nanti akan diberitahukan juga melalui renungan yang dikirim via WA Ibu Gembala. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang kemuliaan
anyar, bangkit dan jadilah terang kemuliaannya, bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Bapa, kami syukuri karena Engkau sudah memimpin sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Berkenalah Engkau mengembangkan tangan-Mu, berkati anak-anak-Mu dalam keluarganya, bisnisnya, lingkungan sosialnya, sehingga kehadiran kami, anak-anak-Mu dimanapun juga kami menjadi berkat karena kami terlebih dahulu diberkati. Oleh sebab itu, berkenalah Engkau melanjutkan berkat-Mu. Berkati Bapa sekali lagi, anak-anak-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Mungkin karena keterbatasan, sinyal, dan lain sebagainya. Berkenalah Engkau memberkati mereka semua. Kami juga terus berdoa Bapa di surga untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar negeri, di luar pulau, semua diberkati oleh Engkau. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk memutus mata rantai virus corona beserta variannya. Sehingga kami masyarakat boleh mendukung total seluruh program pemerintah. Sehingga secepatnya virus ini boleh dihentikan dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Dan kami kembali pada kehidupan normal. Diberkati oleh Tuhan kota kami tercinta, Tasikmalaya Ciamis Garut. Sehingga dalam berkat dan pimpinan-Mu kami boleh menjalani hari-hari kami dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Dan doa kami Bapa, biarlah pemerintah tidak lagi memperpanjang PPKM ini. Sehingga masyarakat boleh kembali beraktivitas dalam berkat dan pimpinan-Mu. Tetapi sekali lagi, apabila pemerintah dengan kebijaksanaan tetap memperpanjang, kami juga memberikan dukungan. Karena firman-Mu mengajar kepada kami, hormatilah pemerintah. Terpujilah buat nama-Mu. Dan akhirnya, bersama kami menengadahkan tangan kami, bersama kami terima berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan kasih sayang yang manis dalam Roh Kudus, biarlah menyatu dalam hidup kami semua, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, membawa kami semua masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Amin. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudaraku semuanya. Haleluya.